Wah guys, kelihatannya kudu-kudu nggak sanggup nih ngelewatin jalan ini. Kita sebenarnya rencana ke Bukit Wolobobo untuk dapetin view yang cantik banget. Tapi berhubung jalanannya rusak parah, akhirnya kami memutuskan untuk mundur. Dan kita lanjutkan saja perjalanan ke Ende. Dari Bajawa ke Ende, kurang lebih waktu yang dibutuhkan hampir sama dengan dari Labuan Bajo ke Ruteng atau dari Ruteng ke Bajawa. Nah, jadi Pulau Flores ini kayak dibagi 4 jam, 4 jam, 4 jam perjalanan ya. Buat aku, Ende adalah kota yang spesial karena dari kecil aku udah mendengar banyak cerita tentang Ende. Berhubung Ende adalah kota kelahiran dan tempat mamaku dibesarkan sampai SMA. Sayangnya, setelah mamaku lulus SMA dan kemudian berangkat ke Jakarta untuk kuliah, setelah saat itu nggak pernah balik-balik lagi mengunjungi Ende. Jadi, honestly, aku benar-benar excited pengen ngeliat dulu mamaku rumahnya di mana. Dan cerita-cerita yang kayak 5 menit di belakang rumah itu udah pantai. Terus sekolahnya, SMA-nya yang katanya salah satu sekolah favorit di sana. Benar-benar pengen lihat semuanya. Termasuk juga gunung yang zaman mamaku kecil pernah meletus sehingga mereka sekeluarga harus ngungsi. Nah, memasuki kota Ende kita banyak melihat batu-batu yang seperti di tebing ini. Warnanya hijau-hijau gitu, hijau kebiruan. Dan mereka banyak menambang batu ini untuk kelihatannya untuk dijual-jual. Jadi di pinggir jalan itu ada tumpukan batu-batu yang bentuknya udah lebih kecil-kecil dan cantik-cantik. Sedangkan di sebelah kanan jalan kita menikmati indahnya pantai selatan Pulau Flores. Kota Ende itu dekat sekali dengan gunung yang sebelah kanan ada Gunung Meja, sebelah kanannya lagi ada Gunung Iya. Gunung Iya itu yang dekat laut, itu yang meletus pada saat mamaku masih kecil. Jadi meskipun kotanya benar-benar dekat laut, tapi juga dekat gunung at the same time. Kebayang ya seberapa ngerinya, segitu dekatnya ini gunung, terus tiba-tiba meletus. Kalau vibes beda banget sama Ruteng sama Bajawa yang isinya kayak plek-plek kebanyakan gereja Katolik. Tapi kalau di sini begitu kita masuk itu udah mixnya kerasa banget, malah dari luar kota itu lebih banyak masjidnya. Sampai di kota Ende, aku langsung set GPS ke Jalan Kemakmuran. Sayangnya nomornya nggak urutan dan ketika aku hubungin mama untuk video call, nanyain rumahnya yang mana dulu, mama pas lagi nggak angkat teleponnya. Jadinya kita bingung muter-muter dan kita skip dulu, akhirnya kita memutuskan untuk cari makan dulu. Ternyata dalam perjalanan ke tempat makan, kami ngelewatin salah satu simbol di kota Ende, yaitu kuda. Dan langsung ketawa karena ini sama dengan simbolnya kota Kuningan di Jawa Barat yang adalah hometownnya papa aku. Pantesan mereka bisa jadi couple, sama-sama kota kuda. Cuma bedanya kalau Kuningan itu adanya di gunung, kalau Ende dekat sama laut. Selesai makan siang, kami balik lagi ke daerah Pasar Mbongawani, cari Jalan Kemakmuran, tempatnya rumahnya Engkong atau kakek aku. Nah, trip kedua ke Jalan Kemakmuran ini kali ini aku udah standby untuk video call sama mama aku, biar nggak nyasar-nyasar lagi, dan kasih kesempatan juga doi biar bisa nostalgia lihat rumah lamanya. Ini Ai masuk Jalan Kemakmuran nih, nggak tahu nih kiri apa kanan nih. Pantai di kanan. Pantai kanan, betul. Ya, nih. Oh, bioskop Flores kiri. Oh, ini kanan udah jadi Vivo nih. Nanti kanan. Tokonya kanan. Oke, Ai Stop di parkir. sini. Ya, Ai parkir dulu bentar. Wah, ternyata persis yang diceritain mama aku semenjak aku kecil. Ini bioskop Flores, jadi rumah mereka itu tepat di seberang bioskop Flores. Nah, inilah tokonya dulu, cuma sekarang udah tinggal separuh. Ini ada atap yang setengah ini, yang atap genteng, harusnya nyambung ke kanannya. Yang kanan sekarang udah jadi toko handphone. Ternyata emang bener ya yang dulu diceritain, mereka punya toko yang cukup besar, namanya toko Bata dulu di sana. Selain jual sepatu Bata, dulu mereka juga jual barang-barang kelontong, jual hasil bumi, dan macem-macem. Jadi engkong aku itu memang dari China, dan dia jago banget bisnis. Bisnisnya bukan hanya di Ende aja, tapi benar-benar nyari barangnya itu sampai ke kota-kota lain. Sampai ke Ruteng, ke Bajawa, ke Sumba, ke Sumbawa, bahkan sampai ke Surabaya, ke Jakarta. Dan pada saat sourcing barang-barang tersebut sudah melibatkan anaknya. Jadi mama aku termasuk yang dibawa-bawa untuk beli barang. Punya kesempatan untuk benar-benar belajar bisnis sama saudagar beneran kayak gitu. Waduh, itu benar-benar kesempatan yang luar biasa banget menurut aku.
Kalau aja engkong atau kakekku masih hidup, aku pingin banget bermentor bisnis sama beliau. Ini jalanan agak belok kanan dari Jalan Kemakmuran, namanya Jalan Tionghoa. Jadi kelihatannya ini memang dulunya adalah pusat bisnis banget karena dekat sama laut ya, dekat sama pelabuhan. Dan ini kelihatannya juga adalah Chinatown. Sayangnya pada saat kami ke sana, toko-tokonya pada tutup. Nah, nggak tahu ini tutupnya tutup permanen atau memang pas kami lewat sana lagi pada tutup aja. Sebenarnya pengen juga sih ngobrol-ngobrol kalau ketemu sama generasi-generasi yang seumuran mama atau even di atasnya lagi. Pengen ngobrol, dulu itu kondisinya kayak apa sih di sana. Semakin kami jalan ke arah pantai, kok semakin kelihatan kayak udah jadi daerah yang ditinggalkan, pada tutup semua. Ada apa di sini? Apakah anak-anak cucunya, generasi penerusnya udah pada pindah ke kota lain, gak ada lagi yang mau di sini, atau gimana? 5 menit jalan kaki dari Jalan Kemakmuran, kita sampai ke pantai. Ini tempat mamaku dulu katanya suka main di sini kalau sore-sore. Tapi sekarang miris banget sih ngelihatnya, ini sampah semua. Wah, speechless aku lah, udah gak bisa komen ini. Yang jelas sayang banget dengan begitu banyaknya manusia yang tinggal di sana, bukannya malah terawat jadi bersih, malah jadi kotor begitu. Anyway, sekarang udah lihat dulu tempat tinggal mama waktu kecil di sana kayak apa. Sekarang penasaran pengen lihat sekolahnya. Namanya SMA Syuradikara. Yuklah kita balik dulu ke camper van kita, si kudu-kudu, untuk melanjutkan perjalanan kita. Sampai kita ternyata deket, nggak sampai 2 km, dan zaman dulu mama aku katanya pulang pergi sekolah itu jalan kaki. Kita sampai ke sekolahnya SMA Syuradikara, di seberangnya itu asrama putri. Kalau di Syuradikaranya sendiri di belakang itu ada asrama putra. Dan ini ternyata part of Sanur ya, kalau di Jakarta lebih terkenal Santa Ursulanya. Kok sampai perlu ada asrama? Karena ini ternyata sekolah unggulan di NTT, jadi seprovins. Bahkan dari ibu kotanya NTT, Kupang, juga anak-anak disekolahin ke sini. Jadi bukan cuma yang dari ND, dari Bajawa, dari Ruteng. Kesan pertama ke sini aku ngelihat sekolah ini kayak resort karena depannya view-nya bagus banget, gunung-gunung, ke belakang juga view-nya gunung-gunung. Ini by the way aku harus minta izin bapak security-nya dulu untuk bisa jalan-jalan ke dalam sekolah. Jadi kasih mama aku ngobrol langsung sama pak security-nya pakai video call, dan mereka ngebahas nama-nama guru yang tua-tua gitu. Dan kami diizinkan untuk masuk ke dalam area sekolah untuk lihat-lihat sebentar. Di sini banyak banget piala, penghargaan-penghargaan, dan aku tiba-tiba jadi kepikir, luar biasa engkong aku, karena beliau sudah memikirkan untuk membekali yang terbaik buat anak-anaknya, udah dikirim ke sekolah yang segini bagusnya. Dan kita bicara bukan zaman sekarang loh, tapi zaman dulu. This is from the past. From the past not change. Rapi. Ternyata menurut mama aku ini bangku-bangkunya masih zaman dari dia sekolah dulu dan disuplai sama papahnya dia, si ingkong aku, dari tahun 1953. Gila ya, kualitasnya bagus banget bisa sampai survive sampai sekarang. Di saat orang-orang masih pada bilang, ya buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya ke dapur juga. Tapi engkong aku pemikirannya udah beda, udah bisa ngirim anaknya ke sekolah yang sebagus ini, udah bisa kuliahin anaknya ke Jakarta, udah bisa dari kecil ngajak-ngajak untuk kelilingan sourcing hasil bumi untuk bisnis. Jadi secara bekal udah maksimal banget, secara dari orang tua itu udah give everything he can. Tapi di saat yang sama aku juga jadi sadar, sebaik apapun orang tua membekali dari segi pendidikan, dari segi mindset pebisnis, dari segi koneksi, jalur-jalur perdagangan yang telah dibina,
Itu semua ujung-ujungnya bisa jadi nggak ada gunanya sama sekali karena ended up akan bergantung pada si anak. Apakah si anaknya akan punya mindset pebisnis juga atau punya mindset yang bisa jadi totally beda. Betul-betul nggak nyangka trip ke ND ini benar-benar membuka mata aku, bikin aku banyak merenung, banyak berpikir dan oh my god. Ini juga sekaligus jadi tamparan keras buat aku yang mengerjakan bisnis dan bisnisnya itu adalah bisnis duplikasi. Jadi di bisnis yang aku kerjakan, kita hanya bisa berhasil kalau kita menduplikasikan apa yang kita mampu lakukan. Dan kadang-kadang sebagai leader, aku juga suka gemes. Sudah diajarkan best practice-nya, sudah dikasih tahu yang jangan-jangan dilakukan itu yang mana. Ini kok yang diajarin kayak nggak paham-paham gitu, kayak yang dilakukan malah yang nggak boleh. Tapi dari trip ND ini aku jadi sadar, engkong aku aja yang berusaha duplikasi puluhan tahun bisa jadi nggak berhasil dengan duplikasinya. Kok aku baru duplikasi nggak sampai 10 tahun udah gemes. So, terima kasih banyak ND karena visit kali ini benar-benar membuka mata aku dan bikin aku sadar banyak hal.